Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Awiyah Tasya, NPM 101190059. Saya adalah salah satu mahasiswi STMB Bandung, jurusan Manajemen S1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko, MSI. Ma'rifatul Quran, kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nawuh adalah sesuatu yang dalamnya berkumpul 4 perkara: lafaz, murokah, mufid, dan bil wadli. Kalamullah terdiri dari 2 unsur kata, yaitu dari lafaz kalam dan Allah. Sejarah Al-Quran. Nuzulul Quran atau nazala yang berarti turun. Maka arti dari nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan, ada 3 tahapan proses turunnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz yang terkandung dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah yang terkandung dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, yang terkandung dalam Quran surah Asy-Syura ayat 193-195. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 250.345 huruf. Surah pertama ialah Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Surat terakhir turun ialah Quran surah Al-Maidah ayat 3, turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Pengumpulan Al-Quran. Jamu Al-Quran mempunyai 2 pengertian, yaitu Al-Hifzu menghafal dan Al-Kitabah menulis. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Jamu fi Sudur, Al-Jamu fi Sutur. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Utsman bin Affan. Lalu ada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Membaca ialah ibadah, terkandung dalam Quran surah Fatir ayat 29. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, membaca 1 huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan 1 kebaikan. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, disibukkan dalam membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain pada Allah, maka akan diberi balasan yang terbaik. Keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimatnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran sebagai mukjizat adalah hak
diturunkan dengan ilmu Allah. Tidak seorang pun ada makhluk Allah yang mengetahui ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dari segi isi, yaitu terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia. Lalu, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan dan langsung dipelihara olehnya. Lalu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan terakhir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Asmaul Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran secara istilah ialah firman Allah yang berbentuk mukjizat. Ada beberapa nama selain Al-Quran. Yang pertama Alkitab, yaitu ditulis atau buku. Lalu ada Al-Huda, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga ada Ar-Rahman atau hikmah atau rahmat, cenderung pada kebaikan. Lalu An-Nur, cahaya bagi kehidupan manusia. Ar-Ruh, yaitu menghidupkan sesuatu atau menghidupkan hati manusia. Lalu ada Asy-Syifa, yaitu penawar atau obat bagi umat manusia. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai kitab berita dan kabar yang tercantum dalam Quran Surah Toha ayat 113 dan Quran Surah Al-An'am ayat 48. Al-Quran berisikan kabar baik dan peringatan untuk umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran lainnya sebagai kitab hukum dan perundang-undangan tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 49 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Kita sebagai makhluk Allah harus tunduk kepada aturan-aturannya. Lalu sebagai kitab jihad tercantum dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongan untuk mereka yang berjihad di jalannya. Sebagai kitab tarbiyah, proses pengembangan atau penyampaian ilmu yang baik, tercantum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 79. Sebagai kitab ilmu pengetahuan, Al-Quran adalah mukjizat yang masih bertahan sampai saat ini, tercantum dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surah An-Nahl ayat 66. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan untuk pedoman hidup agar manusia tidak salah arah dan memberikan petunjuk. Tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.